Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra, mahasiswa B1 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil wawancara saya dengan seorang pengusaha dari bidang rumah makan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Imam Mahfudiono. Jadi, di sini saya telah mewawancarai seorang pengusaha yang memiliki usaha dari bidang rumah makan, yaitu warung K3. Nah, warung K3 ini merupakan warung yang berdiri sejak tahun 2018 yang memiliki konsep minimalis dengan menyajikan pemandangan alam ala pedesaan. Nah, yang menarik dari warung K3 ini adalah di sana memiliki menu yang ditawarkan dengan harga yang relatif sangat murah dan juga menyediakan layanan wifi gratis. Nah, maka dari itu K3 ini sudah menjadi salah satu kafe atau rumah makan favorit bagi kalangan mahasiswa. Nah, dari wawancara kemarin saya sempat menanyakan bagaimana atau apa sih filosofi dari nama K3 sendiri itu. Nah, jawabannya adalah K3 ini merupakan nama yang sangat sakral karena K3 ini memiliki sistem bebas bagi siapapun untuk memberikan pandangannya terhadap makna K3 sendiri. Nah, di sana beliau dari yang saya lihat, karena juga saya sering mengunjungi warung ini, yaitu filosofi yang tepat untuk disandangkan pada warung K3 ini adalah makna dari kuli, kiai, dan komando K3. K3 yaitu kuli, kiai, dan komando yang dikutip dari ajaran Bahlim tentang bagaimana seharusnya seorang santri bersikap dan bertindak. Nah, santri ini kan bukan orang yang sedang menjalani masa pendidikan di suatu ma'had atau di suatu pondok pesantren, akan tetapi santri ini juga pantas disandangkan kepada seseorang yang sedang mencari ilmu. Nah, jadi berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kuli. Nah, kuli ini artinya adalah buruh, simbol dari masyarakat bawah, di mana modal utamanya adalah tenaga. Nah, maknanya adalah seorang yang berilmu atau seorang santri itu harus bisa bermasyarakat secara baik dengan semua kalangan. Nah, pemilik sendiri walaupun ia telah berkeluarga, akan tetapi ia tidak ingin memutus silaturahmi dengan teman seperjuangannya. Maka dari itu, ia mendirikan sebuah rumah kedua bagi teman-temannya agar tetap bisa saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi. Nah, dari situ maka pemilik ini selain memberikan tenaga dan juga finansialnya untuk para pelayannya, di situ pemilik itu juga mendapatkan bonus, yaitu silaturahmi yang terus terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kiai. Nah, kiai ini merupakan simbol ilmu, pengetahuan, dan akhlak
Yang dimaksudkan adalah di mana saat orang-orang asyik nongkrong di situ tidak boleh kita hanya duduk ngopi ngobrol dengan sesuatu yang tidak ada topik atau tidak memiliki manfaat balik kepada diri kita sendiri. Nah, jadi di sana saat kita ngopi, pemilik sendiri juga menerapkan, yaitu simbol dari kiai ini sendiri, yaitu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bahkan juga tetap menjaga adabnya, yaitu maksudnya pemilik ini juga menghormati orang lain ketika memberikan usulan atau mendengarkan keluhan temannya saat sedang ada kesulitan. Nah, dengan hal ini juga mengharuskan sikap dengan laku riyadhah dan prihatin. Maksudnya yaitu tadi pemilik itu prihatin, peduli terhadap teman-temannya yang memiliki masalah, akhirnya ia itu juga bisa saling bertukar ilmu bagaimana sih untuk saat kita dihadapkan dengan masalah ini dan kita harus menghadapinya dengan problem solving yang bagaimana begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah komando. Nah, komando sendiri ini adalah simbol dari sebuah kepemimpinan. Maksudnya adalah walaupun ia ada tengah asyik ngobrol dengan teman-temannya sampai lupa waktu, kemudian beliau itu sibuk untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya, akan tetapi beliau tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang pemimpin dari sebuah keluarga. Nah, dengan berdirinya K3 ini selain jadi walaupun beliau ini sibuk melayani para pelanggannya, sibuk berbagi pengalaman kepada teman-temannya, akan tetapi dia juga tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Jadi seperti yang saya ketahui, rumah beliau ini cukup dekat dengan lokasi warung K3 ini, dan laginya seorang koki atau ahli juru masaknya dari warung ini adalah istri beliau sendiri. Jadi di situ akan tercipta sebuah harmoni keluarga yang sangat hangat. Jadi walaupun beliau ini sibuk ngopi nongkrong dengan teman-temannya, sang istrinya juga tidak perlu khawatir karena sang istri juga telah menyaksikannya sendiri apa yang sedang dilakukan oleh suaminya. Nah, jadi kita dapat memetik kesimpulan dari filosofi K3 sendiri ini yang menurut saya begitu agung ya, dan bukanlah filosofi yang main-main. Karena dengan adanya K3 ini, pemilik ini tidak akan lepas dari yang namanya silaturahmi yang baik. Kemudian pemilik ini tetap bisa bertukar pengalaman dengan teman-temannya, dengan pelanggan yang baru. Kemudian beliau ini juga tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Melihat dari jenis makanan dan minuman yang ditawarkan relatif murah, kalau menurut prosedur berbisnis itu kan sebetulnya tidak baik ya, karena yang namanya berbisnis itu kan yang dipikirkan adalah untungnya. Akan tetapi menurut beliau ini yang namanya berbisnis itu tidak melulu tentang untung, akan tetapi yang terpenting dalam mendirikan sebuah bisnis atau usaha itu adalah adanya kemauan yang tinggi dan kreativitas yang menarik. Jadi ya tidak harus memikirkan kalau saya membuka usaha ini apakah saya akan mendapatkan
keuntungan yang lebih dari modal yang telah saya keluarkan. Nah, tujuan dan visi misinya dari berdirinya K3 ini adalah ya jangan serakah, yaitu silaturahmi. Cukup dengan kata silaturahmi saja. Bukankah dengan silaturahmi akan merupakan rezeki yang banyak, yang berlimpah, bahkan katanya juga akan memanjangkan umur, bukan? Jadi menurut saya filosofi yang dipaparkan oleh beliau itu sangat luar biasa dan bisa ditiru. Jadi walaupun kita itu sibuk dengan urusan dunia, akan tetapi kita juga tidak lupa dengan urusan akhirat. Begitu ya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.